Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Putri. Saya perwakilan dari kelompok 9, di mana saya dan kawan-kawan saya akan membawakan presentasi yang berjudul Penerimaan dan Pengeluaran dalam Ekonomi Islam. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Seperti yang kita tahu bahwa pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. Sedangkan dalam pendapatan negara Islam dibagi menjadi 4 unit sumber daya, yaitu zakat, jizyah, kharaj, dan yusr. Apa sih yang dimaksud dengan pajak? Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Macam-macam pajak ada 3. Yang pertama pajak penghasilan, yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah. Lalu yang kedua ada pembahasan. Dalam sistem ekonomi Islam tidak dikenal pajak. Sumber penerimaan negara yang mirip dengan pajak dikenal dengan nama daribah, yang artinya adalah beban. Daribah disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atau harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Lalu selanjutnya ada perbedaan daribah dengan pajak. Yang pertama, daribah bersifat temporer atau bersifat kontinu, yaitu tidak berkelanjutan. Jadi jika baitul malnya sudah penuh atau kas negaranya sudah penuh, itu tidak akan dipungut pajak. Beda lagi dengan pajak. Pajak negara pada umumnya itu bersifat abadi. Lalu yang kedua ada daribah, hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah keperluan untuk pembiayaan wajib tersebut. Sedangkan pajak ditunjukkan untuk seluruh warga negara tanpa membedakan agama. Lalu yang ketiga ada daribah, hanya diambil dari kaum muslim dan tidak untuk kaum non-muslim. Sedangkan pajak dipungut tidak membedakan agama ya. Lalu yang keempat ada daribah, hanya dipungut kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dia tidak membeda-bedakan status kaya atau miskin, ia tetap membayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aryani akan melanjutkan presentasi tentang adapun pendapat ulama tentang daribah. Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin mudah dibebani kewajiban zakat. Pendapat ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendapat kedua menyatakan bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Pendapat tersebut adalah pendapat Umar, Ali, Abu Zar, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan lain-lain. Dibolehkan mengambil daribah dari kaum muslimin jika memang negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijakannya tersebut maka harus terpenuhi dulu beberapa syarat. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 7 dan Surat Al-An'am ayat 141. Ayat-ayat ini merupakan alasan yang kuat mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agam Sayadi. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah sumber-sumber pendapatan negara dalam sudut pandang Islam. Yang A adalah zakat. Zakat ialah pembersih harta yang disandarkan pada keimanan kepada Allah, bahwa dalam setiap harta yang diperoleh terdapat hak fakir miskin dan orang yang meminta-minta.
Harta yang telah mencapai nishab wajib dizakati. Zakat terbagi menjadi 2 zakat, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Penerimaan zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, dan garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Untuk materi selanjutnya ada kharaj. Al-kharaj adalah semacam pajak bumi yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah. Hanya saja bedanya, al-kharaj hanya dikenakan pada bumi yang produktif. Dengan demikian, al-kharaj lebih ringan dibanding PBB yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan pungutan ini juga hanya diberlakukan atas orang-orang non-muslim yang berdomisili di negara Islam dengan pendapatan izin untuk menggarap atau mengolah sebagian dari lahan negara. Dalam Al-Quran, definisi kharaj telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Asyri ayat 7, yang artinya apa aja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak, yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang al-syur. Al-syur yaitu BM4 yang dikenakan kepada semua pedagang. Dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim yaitu 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di Mekah sebagai pusat perdagangan regional terbesar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa pemaparan yang telah kawan-kawan saya paparkan dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. Adapun menurut sistem ekonomi Islam yang disebut daribah atau yang artinya beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai suatu beban atau sebuah beban. Untuk pendapatan negara Islam dibagi menjadi 4 unit sumber daya, yaitu zakat, jizyah, kharaj, dan usyr. Karena dengan adanya zakat sebagai pengurang pajak akan memberi rangsangan dan intensif kepada masyarakat muslim untuk lebih jujur dan benar dalam melakukan pengisian sendiri beban pajaknya. Di samping itu juga untuk mengurangi beban ganda pembayaran pajak atau zakat oleh masyarakat. Sekian presentasi yang kami lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.